Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam, wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hab lana qawlan sadiqa wa amalan saliha wa farajan ajila ya arhamar rahimin. Jamaah salat subuh Masjid Aminah yang dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah. Marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, juga nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian kita teruskan dengan saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Harapan kita semoga niat dan langkah baik kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sailin. Dan alhamdulillah pengajian Ahad pagi bisa kita mulai kembali setelah ditawakufkan hanya 2 kali ya, pada akhir Ramadan dan awal Syawal, dan alhamdulillah pagi ini sudah bisa dimulai kembali. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mencoba mengkaji tafsir daripada surat Ali Imran ayat 133 sampai 136 yang berbicara tentang beberapa sifat orang bertakwa, calon penghuni surga, serta balasan apa yang akan mereka terima dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai dari ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Yang artinya, dan bersegeralah kalian semuanya menuju ampunan dari Tuhanmu dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Melalui ayat ini Allah memerintahkan kepada kita untuk bersegera. Berarti tidak menunda-nunda kesempatan yang Allah berikan kepada kita, karena terkadang kesempatan itu tidak datang untuk yang kedua kalinya. Bersegera melakukan segala amalan soleh yang pada akhirnya akan menghantarkan kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah dan memudahkan kita masuk ke dalam surganya. Apa itu surga? Surga adalah tempat yang penuh dengan segala kenikmatannya yang Allah peruntukkan bagi hamba-hambanya yang soleh. Ini sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadits qudsi, di mana Allah menyatakan, a'adattu li'ibadiyas salihina ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbil bashar. Aku telah mempersiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah terlintas dalam alam pikiran manusia. Jadi kalau kita menyangka surga itu seperti ini, bukan seperti ini. Seperti itu bukan seperti itu. Hakikatnya baru kita lihat dan baru kita rasakan kalau kita sudah berkesempatan masuk ke dalamnya. Wa misdaqu dzalika qauluhu ta'ala fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum
min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Ini sesuai dengan firman Allah, maka jiwa itu tidak mengetahui kenikmatan yang disembunyikan untuk mereka, kenikmatan yang menyejukkan mata sebagai balasan dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi kenikmatan surga hakikatnya untuk sementara ini masih disembunyikan. Baru bisa kita lihat, kita rasakan kalau kita sudah masuk ke dalamnya. Meskipun demikian, Rasulullah SAW sempat mengabarkan kepada kita semuanya tentang beberapa kenikmatan yang ada di dalam surga. Berkata Anas bin Malik, Abu Sa'id Al-Khudri dan Abdullah ibn Amr bin Al-As, jika Anda bertanya tentang tanahnya surga, maka tanahnya adalah kesturi dan za'faron. Jika Anda bertanya tentang atapnya surga, maka atapnya adalah Arsyur Rahman. Jadi singgah sana Allah itulah yang menjadi atapnya surga. Artinya penghuni surga kalau melihat ke atas, maka yang dia lihat bukan langit tetapi arsy ataupun singgah sananya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Anda bertanya tentang bahan bangunan surga, maka batu batanya terbuat dari emas dan perak. Jika Anda bertanya tentang pepohonan surga, maka batang pohonnya juga terbuat dari emas dan perak. Jika Anda bertanya tentang dedaunan pepohonan surga, maka lebih halus daripada sutra yang paling halus. Jika Anda bertanya tentang sungai-sungai yang ada di dalam surga, maka ada sungai dari susu, ada sungai dari arak, dan juga ada sungai dari madu. Jika Anda bertanya tentang perabotan yang ada di dalam surga, maka juga terbuat dari emas dan perak sebening kaca. Jika Anda bertanya tentang luas pintunya surga, maka luasnya adalah sejauh perjalanan selama 40 tahun. Jika Anda bertanya tentang hembusan angin yang menerpa pepohonan yang ada di dalam surga, maka akan menimbulkan irama yang sangat indah sekali. Jika Anda bertanya tentang kemah-kemah yang ada di dalam surga, maka satu kemah terbuat dari mutiara berlubang yang tingginya sekitar 60 mil. 60 mil berarti sekitar 96 km. Jika Anda bertanya tentang pakaian penghuni surga, maka pakaiannya terbuat dari sutra yang paling halus dan benang emas. Jika Anda bertanya tentang kasurnya penghuni surga, maka dalam kasurnya terbuat daripada sutra istabrok, bukan kapas ataupun dakron, dari sutra istabrok. Jika Anda bertanya tentang ketampanan penghuni surga, maka mereka laksana bulan purnama. Jika Anda bertanya tentang usia penghuni surga, maka usia mereka rata-rata 33 tahun dengan tinggi badan setinggi Nabi Adam. Jika Anda bertanya tentang buah-buahan yang ada di dalam surga, misalnya seperti anggur, maka lebih lembut daripada keju dan lebih manis daripada madu. Itu sedikit dari kenikmatan surga yang sempat dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi hakikatnya bagaimana baru bisa kita lihat, baru bisa kita rasakan kalau kita sudah berkesempatan masuk ke dalamnya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, surga dengan segala kenikmatannya itu arduhas samawati wal ard.
luasnya seluas langit dan bumi. Ini bukan untuk membatasi, hanya untuk memberikan gambaran betapa luasnya surga itu. Kalau Allah hanya mengatakan surga itu luas, kita masih bertanya-tanya, seluas apakah surga itu? Maka Allah menjelaskan bahwa surga itu luasnya seluas langit dan bumi, karena di antara makhluk-makhluk Allah yang paling luas yang diketahui oleh manusia adalah langit dan bumi. Maka Allah katakan surga itu luasnya seluas langit dan bumi, hanya sekedar untuk memberikan gambaran kepada kita bahwa surga itu amat sangat luas sekali. Hakikatnya bisa jadi lebih luas dari itu. Ya, jadi tidak untuk membatasi, tetapi hanya untuk memberikan gambaran kepada kita betapa luasnya surga itu dengan segala kenikmatannya. Kenikmatannya uiddat lil muttaqin. Surga yang luas dengan segala kenikmatannya itu dipersiapkan lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang bertakwa dengan sifat-sifat yang bagaimanakah yang akan menjadi calon penghuni surga? Maka dijelaskan pada ayat yang berikutnya, pada ayat yang ke-134. Sifat yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Artinya mereka tetap berinfak baik dalam keadaan lapang maupun sempit, meskipun dengan jumlah yang berbeda. Barangkali ketika lapang infaknya banyak, ketika sempit maka infaknya berkurang, tidak masalah. Yang penting infaknya tidak pernah berhenti dalam dua kondisi itu, baik lapang maupun sempit, tetap berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan masalah infak ini, kita akan jelaskan di sini sedikit keutamaan-keutamaan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang pertama, bahwa apa yang kita infakkan itu akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun infak kita pasti akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan 1.000 rupiah, 100 rupiah pun yang kita infakkan akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim." Ya. Jadi kebaikan apa saja yang kalian infakkan, fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah akan mengetahuinya. Yang kedua, apa yang kita infakkan pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh." Dan apa saja yang kalian infakkan, fahuwa yukhlifuh, maka Dia Allah akan menggantinya. Dalam hadits qudsi Allah menyatakan, "Anfik yunfak alaika." Berinfaklah kamu, maka kamu akan diinfaki oleh Allah. Artinya apa yang kita infakkan itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang ketiga, Allah akan mengganjar atau membalas infak kita dengan ganti yang berlipat-lipat ganda. Seberapa besar Allah akan mengganti harta yang kita infakkan, maka diantaranya dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, di mana beliau menyatakan, "Man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin thayyibin
wa la yaqbalullahu illa thayyiba fa innallaha yaqbaluha bi yaminihi tsumma yurabbiha li sahibiha kama yurabbi ahadukum faluwahu hatta takuna mithlal jabal. Yang artinya barang siapa yang bersedekah dengan satu biji kurma yang didapatkan dari pendapatan yang halal dan baik, maka Allah akan menerima dengan tangan kanannya. Kemudian Allah akan memeliharanya sebagaimana salah seorang di antara kalian yang memelihara anak kudanya. Sehingga sedekah yang sebesar biji kurma karena diterima oleh Allah, karena bersumberkan dari penghasilan yang halal, maka akan berubah mislal jabal, berubah menjadi sebesar gunung. Bisa kita hitung sendiri, dari satu biji kurma berubah sebesar gunung, itu berapa kali lipat Allah menggantinya. Itu menunjukkan bahwa harta yang kita infakkan itu akan dibalas gantinya oleh Allah dengan ganti yang berlipat ganda. Kemudian yang keempat adalah bahwa harta yang kita infakkan itu akan bisa menjauhkan kita dari sengatan api neraka. Dalam hal ini Rasulullah bersabda, ittaqun nara walau bisyikki tamratin. Ya, peliharalah dirimu dari api neraka meskipun hanya dengan bersedekah separuh biji kurma. Separuh biji kurma yang kita sedekahkan, kita infakkan, itu bisa menjauhkan kita dari sengatan api neraka. Apalagi yang lebih banyak daripada itu, tentunya akan bisa lebih menjauhkan kita dari sengatan api neraka. Kemudian keutamaan yang kelima, bahwa orang yang berinfak, yang bersedekah, itu setiap pagi akan didoakan oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara yang tidak mau berinfak akan dilaknat oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dijelaskan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan." Artinya bahwa setiap pagi ada dua malaikat yang turun ya ke bumi ini. Fayaqulu ahaduhuma, salah satu dari kedua malaikat itu mendoakan dengan doanya, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti kepada munfik, kepada orang yang gemar berinfak. Wa yaqulul akhar, sementara malaikat yang satunya melaknat ya dengan laknatnya, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kehancuran, kebinasaan kepada mumsik. Ini gambaran mumsik ya. Kalau munfik seperti ini, berikanlah kehancuran kepada orang yang tidak mau berinfak. Jadi gambaran orang yang berinfak itu seperti telapak tangan yang terbuka. Artinya apa? Yang dari dalam mudah keluar, maka yang dari luar mudah masuk. Artinya karena dia berinfak, maka dia akan mudah mendapatkan ganti dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara orang yang tidak mau berinfak, gambarnya seperti tangan mengepal. Ya, ini gambaran mumsik. Yang dari dalam tidak bisa keluar, maka yang dari luar tidak bisa masuk ke dalamnya. Ya, itu untuk menggambarkan secara mudah gambaran antara munfik dengan mumsik. Munfik seperti telapak tangan terbuka, sementara mumsik seperti telapak tangan yang terkepal. Jadi itu diantara beberapa keutamaan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang mau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu merupakan sifat yang pertama dari orang bertakwa, calon penghuni surga. Orang-orang yang berinfak di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kemudian
Sifat yang kedua adalah wal kaziminal ghaidha. Artinya orang-orang yang mampu menahan amarah ataupun emosinya. Orang yang mampu menahan amarah ataupun emosinya, dia adalah orang yang kuat dalam makna yang sebenarnya. Meskipun secara fisik mungkin kecil, tetapi di mata Allah dia adalah orang yang kuat dalam makna yang sebenarnya. Ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, laisa syadidu bisur'ati wa innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Jadi orang yang kuat itu bukan orang yang pasti menang ketika bergulat. Ya. Tetapi orang yang kuat adalah yamlik nafsahu 'indal ghadab. Orang yang bisa mengendalikan dirinya ketika dia marah ataupun emosi. Bisa kita bayangkan kalau tubuhnya kuat, kekar, kemudian tidak bisa menjaga emosinya, akan menghancurkan semuanya itu. Ya. Anggota keluarganya akan jadi korban. Kalau dia marah, dia pukul istrinya, dia tendang anaknya, belum lagi nanti peralatan dapur pada melayang. Ya, itu kalau sudah fisiknya kuat, tidak bisa mengendalikan emosinya. Makanya menurut pandangan Rasulullah bahwa orang yang kuat itu bukan orang yang pasti menang kalau bermain bulat, tetapi orang yang bisa mengendalikan amarah ataupun emosinya. Yang namanya marah itu adalah di antara sifat manusia. Tinggal bagaimana cara kita meredamnya. Jangan sampai amarah kita meledak kemudian menimbulkan madharat bagi diri sendiri maupun orang lain. Maka di sini kami sampaikan beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk meredam amarah kita. Yang pertama adalah dengan berwudu. Jadi kalau kita marah, biar marahnya mereda adalah segera mengambil air wudu. Ya. Mengapa? Karena dikatakan fa'inal ghadaba minasyaiton. Ya, sesungguhnya ghadab, ya, marah itu dari setan. Dan sesungguhnya setan itu diciptakan dari api. Ya. Wa innama yudfi'un naro alma. Dan yang bisa memadamkan api adalah air. Fa idza ghadibta falyatawaddo. Makanya jika kamu marah falyatawaddo, maka hendaknya kita atau orang itu berwudu. Atau fa idza ghadiba ahadukum falyatawaddo. Apabila salah seorang di antara kalian marah, falyatawaddo, maka hendaknya dia berwudu. Itu cara pertama untuk meredakan amarah ataupun emosi. Kemudian yang kedua adalah merubah posisi. Pesan Nabi, apabila kamu marah dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Kalau duduk masih marah, berbaringlah. Kalau sudah berbaring kok masih marah, ya barangkali waktunya begitu, ya. Tapi prakteknya kebalikan. Ya, kita bisa lihat bagaimana anggota dewan ketika sidang marah malah berdiri. Ya, sehingga tambah menjadi-jadi. Ya, sampai mejanya dijungkir balikkan, ya itu. Harusnya dia tidur. Ketika marah duduk, harusnya dia tidur. Ini malah berdiri, sehingga amarahnya semakin memuncak. Ya, jadi urutannya begitu. Ya, kalau marah sedang berdiri, duduk masih marah, berbaring. Diharapkan itu bisa meredahkan amarahnya. Kemudian yang ketiga, mencoba untuk bisa ingat kepada Allah ketika sedang marah. Meskipun ini susah, ya. Kalau orang sedang marah,
Seringkali tidak ingat kepada Allah, inginnya melampiaskan amarahnya. Tapi kalau bisa luar biasa. Ya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, "Ya ibna Adam, uzkurni idza ghadibta. Azkuruka idza ghadibtu fala uhlikuka fiman uhlik." Wahai anak Adam, ingatlah aku ketika kamu marah. Maka aku akan ingat kepadamu ketika aku marah, sehingga aku tidak akan membinasakanmu di antara orang-orang yang aku binasakan dengan amarahku. Ketika terjadi musibah, katakanlah kebakaran, banyak yang korban, ternyata kok dia selamat. Barangkali dia termasuk orang yang bisa ingat kepada Allah pada waktu dia marah. Sehingga ketika Allah marah, menurunkan azabnya, Allah ingat kepada orang itu sehingga orang itu tidak termasuk yang dibinasakan oleh Allah dengan amarahnya. Jadi itulah timbal baliknya. Ya, kalau kita bisa ingat kepada Allah ketika kita marah, maka ketika Allah marah, Allah akan ingat kepada kita sehingga kita tidak termasuk yang dibinasakan oleh Allah dengan amarahnya. Ya. Kadang kita dengar atau kita baca kan begitu. Ada kebakaran, banyak yang korban, dia selamat. Ya, atau kecelakaan atau kapal tenggelam, pada mati kok dia selamat. Barangkali itu diantaranya. Kemudian cara yang keempat adalah dengan bercermin. Ya. Silakan kalau kita sedang marah, kita berkaca, kira-kira bagaimana penampilan kita. Orang setampan apapun kalau marah akan hilang ketampanannya. Secantik apapun wanita, kalau marah akan hilang kecantikannya. Sehingga diharapkan kita akan malu sendiri. Oh, ternyata begini penampilan saya ketika saya marah. Itu cara yang mudah untuk meredam amarah dengan cara bercermin. Kita akan malu sendiri dengan penampilan kita di dalam kaca ketika kita dalam kondisi marah. Apa balasan bagi orang yang bisa menahan amarahnya? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kadhama ghaidan wa huwa qadirun ala an yunafidhahu, da'ahu Allah ala ru'usil khalaiqi hatta yukhayyar min ayil huri sya'a." Barang siapa yang bisa menahan amarahnya padahal dia bisa melampiaskannya, maka Allah akan memanggilnya di hadapan para makhluknya sehingga dipersilahkan kepadanya untuk memilih bidadari mana yang dia inginkan. Hadis yang kedua, "Man kadhama ghaidan wa huwa qadirun ala an yunafidhahu, mala Allah jawfahu amnan wa imanan." Barang siapa yang bisa mengendalikan amarahnya padahal dia bisa melampiaskannya, maka Allah akan memenuhi hatinya dengan keimanan dan keamanan. Itulah dua di antara keutamaan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bisa menahan amarah ataupun emosinya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, adapun sifat yang ketiga adalah wal afina aninas. Orang-orang yang mudah memberikan maaf atas kesalahan orang lain. Banyak keutamaan-keutamaan yang akan didapatkan oleh orang yang mudah memberikan maaf atas kesalahan orang lain. Yang pertama, dengan memberikan maaf atas kesalahan orang lain, tidak membalasnya, tidak menendamnya, maka Allah akan menambahkan kepadanya kemuliaan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salasun uqsimu alaihinna." Tiga hal aku bersumpah atas ketiganya. Yang pertama, manaqasa malun min shadaqah. Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan.
Sehingga tidak ada dalam sejarah orang gemar berinfak jatuh miskin, tidak ada. Yang ada malah sebaliknya, karena pelit sehingga Allah cabut kekayaannya sehingga jadi bangkrut. Ya, karena ini termasuk salah satu dari 3 hal yang disumpahi oleh Rasulullah. Mana koso malun min shadaqah. Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Kemudian yang kedua, wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa 'izzan. Allah akan menambah kemuliaan kepada orang yang mau memaafkan orang lain. Bukan malah jatuh harga dirinya, bukan. Justru dengan kita mudah memberikan maaf, Allah akan berikan kepada kita kemuliaan. Kemudian yang ketiga, wa man tawaddu'a lillah rafa'ahullah. Barang siapa yang tawadhu, rendah hati, akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang sombong, takabur, akan dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah 3 hal yang dijadikan objek sumpah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keutamaan yang kedua, Allah akan memasukkannya ke dalam surganya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sumbernya dari sahabat Abdullah bin Abbas, Rasulullah bersabda, "Idza kana yaumal qiyamah nada munadin. Ainal 'afuna 'anil nas? Halumu ila rabbikum wa khudhu ujurakum wa haqqun 'ala kulli imri'in muslim idza 'afa an yadkhulal jannah." Jadi nanti pada hari kiamat akan ada seruan yang menyeru dengan mengatakan, "Ainal 'afuna 'anil nas?" Di manakah orang-orang yang semasa hidupnya mudah memberikan maaf atas kesalahan orang lain? Halumu ila rabbikum. Menghadaplah kalian kepada Tuhan kalian, wa khudhu ujurakum, dan ambillah pahala kalian. Dan adalah benarnya bagi seorang muslim idza afa, jika dia mau memaafkan, an yadkhulal jannah, untuk masuk ke dalam surga. Jadi orang yang mudah memberikan maaf akan dimudahkan pula masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang ketiga, tidak hanya masuk dalam surga, akan dibangunkan istana dan akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Ini disebutkan dalam sebuah hadis yang sumbernya dari Ubay bin Ka'ab, di mana Rasulullah bersabda, "Man sarrahu an yushrafa lahul bunyan wa turfa'a lahu darajat." Barang siapa yang ingin dibangunkan istana di dalam surga dan ditinggikan derajatnya di dalam surga, ada 3 hal yang bisa dia lakukan, tapi semuanya tidak enak. Yang pertama apa? Falyafu amman dzalamahu. Hendaknya dia memaafkan kepada orang yang telah berbuat zalim terhadap dirinya. Berat. Pengennya orang kalau dizalimi ya membalas, bahkan dengan balasan yang lebih. Ya, tetapi ini tidak. Memaafkan kepada orang yang telah menzaliminya. Kemudian yang kedua, wa yu'ti man haramahu. Mau memberi kepada orang yang tidak mau memberi kepada dirinya. Nah, seringkali kita ini kan dalam memberi karena timbal balik. Karena dia memberi saya pun akan memberi dia. Kalau dia tidak mau memberi, saya pun tidak akan memberi. Itu kan kebanyakan seperti itu. Jadi pemberian itu karena timbal balik. Tetapi ini tidak. Mau memberi kepada orang yang tidak mau memberi kepada dirinya. Nah, kemudian yang ketiga, wa yasilu man qata'ahu, menyambung tali silaturahmi kepada orang yang justru memutus hubungan silaturahim dengan dirinya. Ketiga-tiganya berat, tapi kalau bisa itulah balasannya. Tidak hanya masuk surga, akan dibangunkan istana dan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah sifat yang ketiga.
ya, wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-135 dijelaskan sifat yang keempat, yaitu walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Artinya, dan orang-orang yang apabila melakukan fahisyah. Fahisyah adalah perbuatan yang keji. Au dzalamu anfusahum, atau menganiaya diri mereka sendiri, zakarullah. Mereka segera ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim. Lalu mereka mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Apa bedanya melakukan perbuatan keji dengan menganiaya diri sendiri? Jadi kalau melakukan perbuatan keji itu dampak madharatnya di samping kepada dirinya juga kepada orang lain. Tetapi kalau menganiaya diri sendiri maka dampak madharatnya hanya kembali kepada dirinya sendiri. Nah, sifat orang bertakwa, calon penghuni surga, ketika dia melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, segera ingat kepada Allah, lalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perbuatan keji ataupun dosa yang dilakukannya. Sebesar apapun dosa seorang hamba, selama dia menyadarinya, mau mengakuinya, kemudian minta ampun, tobat kepada Allah, selama itu bukan dosa syirik, maka Allah akan mengampuni dosa orang itu. Disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sumbernya dari sahabat Abu Hurairah. Di sini Rasulullah menceritakan, Inna rajulan aznaba dzamban, faqala Rabbi inni aznabtu dzamban faghfirhu li. Jadi Nabi menceritakan ada seseorang yang berbuat dosa, kemudian dia mengatakan, mengakui perbuatan dosanya dengan mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku telah berbuat dosa, maka ampunilah aku. Pengakuan orang ini dijawab oleh Allah dengan mengatakan, alima abdi annalahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bihi qad ghafartu li abdi. Hambaku sadar kalau dia punya Tuhan yang bisa mengampuni dosa, dan dia meminta ampun kepadaku, maka aku ampuni dosa hambaku tadi. Tsumma amila dzamban akhar. Setelah diampuni, dia berbuat dosa yang lain lagi, dan kembali dia mengatakan, Rabbi inni aznabtu dzamban faghfirhu li. Ya Allah, aku berbuat dosa yang lain lagi, tolong ampunilah aku. Kembali Allah mengatakan, alima abdi annalhu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bihi qad ghafartu li abdi. Sama. Untung hambaku masih sadar kalau dia punya Tuhan yang bisa mengampuni dosa, dan dia minta ampun kepadaku, maka aku ampuni dosa hambaku itu. Tsumma amila dzamban akhar. Kemudian dia berbuat dosa yang lain lagi, dan kembali dia mengatakan, Rabbi inni aznabtu dzamban faghfirhu li, ya Allah, aku telah berbuat dosa yang lain lagi, tolong ampunilah aku. Nah, pada kali yang ketiga ini jawaban Allah agak lain ini. Ya. Allah mengatakan, alima abdi annal rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bihi ushidukum anni qad ghafartu li abdi falyamal masya. Untung hambaku masih sadar kalau dia punya Tuhan yang bisa mengampuni dosa, dan dia mau minta ampun kepadaku, maka saksikan oleh kalian semuanya, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa hambaku itu, dan aku persilahkan dia berbuat apa saja yang ingin dia perbuat. Barangkali Allah juga kesel ya. Ini orang bukan tobat tapi tomat. Kalau tomat itu sudah tobat, kumat lagi itu. Sudah berbuat dosa, minta ampun, diampuni, berbuat dosa yang lain lagi, namanya tomat itu. Tetapi
selama hamba itu menyadari akan kesalahannya, mau minta ampun kepada Allah, tobat kepadanya, maka Allah akan mengampuni dosa hambanya tadi. Tapi masalahnya masalah ajal. Ya, kalau sempat tobat, takutnya sudah berbuat maksiat dosa, belum sempat tobat, kemudian Allah mencabut nyawanya. Itu yang kita takutkan. Ya, itu yang paling kita takutkan. Jangan sampai karena itu kemudian seseorang menjadi su'ul khotimah. Ya, akhirnya dalam keadaan tidak baik gara-gara banyak berbuat dosa, belum sempat tobat, minta ampun, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, terkait dengan ayat ini Anas bin Malik mengatakan inna iblisa hina nazalat hadil ayah baka. Ketika Allah turunkan ayat ini, maka iblis menangis. Mengapa menangis? Karena merasa sia-sia. Sudah capek-capek menggoda manusia, menjerumuskannya, berbuat maksiat dan dosa, kemudian dia minta ampun, dengan mudahnya Allah mengampuni dosanya. Karena merasa usahanya sia-sia, akhirnya ketika ayat ini turun, maka iblis menangis. Dalam hal ini Abu Bakar pernah mengatakan, alaikum bila ilaha illallah wal istighfar. Hendaknya kalian memperbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan beristighfar. Fa'akthiru minhuma, perbanyaklah keduanya. Fa inna iblisa qal, karena sesungguhnya iblis berkata, ahlaktun nasa bidzunub, aku telah menghancurkan manusia dengan dosa. Wa ahlakuni bila ilaha illallah, dan mereka manusia telah menghancurkanku dengan kalimat la ilaha illallah wal istighfar dan istighfar. Falamma ra'aitu dzalik, maka ketika aku mengetahui akan hal itu, ahlaktuhum bil ahwa, maka aku hancurkan manusia dengan hawa nafsunya. Fahum yahsabuna annahum muhtadun, sehingga ketika manusia dikuasai oleh hawa nafsunya, dia menyangka dirinya adalah orang yang mendapatkan hidayah, padahal sesungguhnya dia adalah orang yang sesat. Jadi itulah yang diperbuat oleh iblis. Ketika merasa putus asa dengan mudahnya Allah mengampuni dosa hambanya, maka iblis sesatkan manusia dengan hawa nafsunya. Sehingga ketika orang sudah dikuasai oleh hawa nafsunya, dia merasanya baik padahal jelek. Dia merasanya mendapatkan hidayah padahal dia dalam kesesatan yang nyata. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, adapun kelanjutan daripada ayat ini adalah wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapakah yang dapat mengampuni dosa kalau bukan Allah. Jadi di sini kita diingatkan bahwa yang bisa mengampuni dosa itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Setinggi apapun derajat manusia, dia tidak akan bisa mengampuni dosa orang lain, termasuk Nabi kita Muhammad. Meskipun dia seorang Nabi dan Rasul kasih Allah, tidak akan bisa mengampuni dosa umatnya. Yang bisa mengampuni dosa hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa illallah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesungguhnya kita menyayangkan ada ucapan salam yang dialamatkan kepada Nabi yang disebutkan dalam kitab Syarhul Anam, yaitu apa? Assalamu alayka ya mahiyadz dzunub. Keselamatan atasmu wahai Muhammad, wahai penghapus dosa. Jadi ini termasuk sifat hulu, sifat berlebih-lebihan terhadap Nabi kita Muhammad dengan memanggilnya sebagai mahiyadz dzunub, penghapus dosa. Padahal mahi dzunub itu sama dengan ghafiru dzambi, yang mengampuni dosa. Dan ghafiru dzambi itu adalah Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga kalau kita memanggil Nabi kita dengan ya mahiyadz dzunub, berarti kita menyamakan Nabi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya bisa mengampuni dosa. Padahal di sini dengan tegas Allah menyatakan wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dan siapakah yang bisa mengampuni dosa kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita merasa berbuat salah dan dosa, ya kita minta ampunnya kepada Allah. Tidak perlu berwasilah kepada siapapun, termasuk kepada Nabi kita Muhammad dengan pujian-pujian yang itu bisa membahayakan akidah kita, ya, dengan ucapan assalamu alayka ya mahiyadz dzunub. Ya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, kemudian walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak terus-menerus melakukan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahuinya. Jadi usahakan kalau kita sudah istighfar, minta ampun kepada Allah, tobat kepada Allah, ya hendaknya kita berusaha untuk tidak lagi mengulangi perbuatan dosa itu. Kemudian pada ayat yang ke-136 Allah menjelaskan tentang balasan yang akan mereka dapatkan. Ya. Balasan yang akan didapatkan oleh orang-orang bertakwa dengan 4 sifat di atas tadi. Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim. Mereka itu balasannya adalah ampunan dari Tuhan mereka. Ya, mereka akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Wa jannat, dan juga surga. Tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha, kekal abadi di dalamnya untuk selama-lamanya. Wa ni'ma ajrul amilin, dan surga itu adalah sebaik-baik balasan bagi orang yang mau beramal. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jadi itulah ada 4 sifat, ya, orang-orang bertakwa calon penghuni surga. Yang pertama adalah orang-orang yang mau menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Kemudian yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, orang yang bisa menahan amarah ataupun emosinya. Kemudian yang ketiga, wal afina anin nas, ya, mudah memberikan maaf atas kesalahan orang lain. Kemudian yang keempat, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri mereka sendiri, mereka segera ingat kepada Allah dan minta ampun atas dosa dan kesalahannya. Akhirnya kita mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kita kemampuan dan kekuatannya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa memiliki keempat sifat tadi, sehingga kita termasuk orang-orang bertakwa calon penghuni surganya Allah. Amin amin ya mujibas sailin. Barangkali itulah yang bisa kita kaji. Kemudian semoga ada manfaatnya, dan marilah kita akhiri ta'lim kita dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la karban illa nafastah, wa la maridan illa syafaitah, wa la dainan illa qadaitah, wa la mu'assiran illa yassartah, wa la dhalan illa hadaitah, wa la ghaiban illa radattah, wa la hajatan min hawaiji dunya hiya laka ridha wa lana fiha salah illa antana ala qadaiha wa yassartaha lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma waj'al tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma la tufarriq hadzal jam'al mubarak fi hadzal makanil mubarak illa bidhanbin maghfur wa 'aibin mastur wa 'amalin mutaqabbalin mabrur
ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Allahumma hadzal du'a wa minkal ijabah ya sami'ad du'a ya dzal manni wal ata. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.